Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Di sini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu kebugaran jasmani? Nah iya, benar sekali. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Nah, selanjutnya unsur-unsur kebugaran jasmani yaitu kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Faktor yang memengaruhi kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dipengaruhi faktor jasmani atau fisik, keturunan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, pola istirahat, serta pola makan atau gizi dan makanan. Adapun faktor yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat. Dengan menjalankan pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada lompat tali atau skipping, berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali. Yang kedua, tepatkan tali di belakang tubuh atau posisi ini disebut juga posisi awalan. Yang ketiga, ayunkan tali ke depan. Yang keempat, tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan. Yang kelima, lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali. Dan yang terakhir, lompatan tali selama 60 detik dengan bersungguh-sungguh dan semangat. Yang kedua, sit up. Sit up adalah sebuah latihan penguatan perut yang bertujuan untuk memperkuat otot-otot perut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama, berbaringlah terlentang sambil menekuk kedua lutut. Yang kedua, sentuhkan ujung jari tangan di belakang telinga. Yang ketiga, bangunkan tubuh dari lantai lalu dekatkan dada ke paha. Yang keempat, turunkan lagi tubuh ke lantai ke posisi semula. Dan yang terakhir, lakukan gerakan sit up selama 30 detik dan ulangi sebanyak 2 kali. Yang ketiga, push up. Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan bagian luar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh telungkup. Yang kedua, kedua kaki lurus ke belakang dan ujung jari bertumpu pada lantai. Yang ketiga, kedua tangan menopang tubuh. Yang keempat, kedua telapak tangan di samping dada dan kedua siku ditekuk. Yang kelima, angkat badan hingga kedua tangan lurus dengan posisi badan dan kaki menunjukkan garis lurus. Yang keenam, turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Yang ketujuh, badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Dan yang terakhir, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dengan interval 30 detik. Yang keempat, back up.
Gerakan back up berguna melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu yang pertama, posisi badan telungkup di matras atau lantai, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang. Yang kedua, kedua tangan dikaitkan pada tengkuk. Yang ketiga, angkat dada ke atas dengan paha tetap menempel pada matras atau lantai. Yang keempat, turunkan kembali tubuh ke posisi semula. Dan yang terakhir, lakukan gerakan ini selama 30 detik dengan 2 kali pengulangan. Nah, yang kelima, lari cepat. Lari cepat dilakukan dalam jangka pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu. Posisi start pada lari cepat adalah start jongkok. Dan yang keenam, lari bolak-balik. Lari bolak-balik bertujuan untuk mengukur kelincahan. Adapun cara pelaksanaannya, yaitu yang pertama, berlari dari titik start menuju ke titik finish. Yang kedua, saat tiba di titik finish, ambil bendera atau bola kecil. Yang ketiga, kemudian berlari ke arah titik start. Dan yang terakhir, lakukan lari bolak-balik sebanyak 5 kali hingga bendera habis. Yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Yang pertama, menghitung denyut nadi. Nah, apakah adik-adik mengetahui apa itu denyut nadi? Nah, iya, benar sekali. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Selanjutnya, menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Nah, bagaimana cara menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan? Yaitu yang pertama, sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua, tekan perlahan dan rasakan denyutan. Yang ketiga, hitunglah denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Dan yang terakhir, hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit. Menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Perhitungan denyut nadi juga dapat dilakukan pada area sekitar leher, yaitu yang pertama, sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Yang kedua, tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Dan yang terakhir, hitung denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Kedua, menghitung kekuatan. Nah, bagaimana cara mengukur kebugaran jasmani dengan tes kekuatan? Yaitu yang pertama, untuk mengetahui kekuatan tubuh dapat mengujinya dengan push up. Yang kedua, aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Dan yang terakhir, dapat melakukan push up selama 30 detik. Ketiga, menghitung kelenturan, yaitu secara sederhana dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, maka kebugaran tubuh dikategorikan baik. Tetapi ada cara lain untuk mengukur kelenturan tubuh sebagai berikut. Yang pertama, gerakan mencium lutut dalam posisi berdiri. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot, punggung, dan pinggang. Yang kedua, berbaring dengan sikap kangkang. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot pinggang. Yang keempat, mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Aktivitas fisik ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit, melakukan jogging mengelilingi lapangan dan di sekitar rumah. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, kebugaran jasmani dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 2000 sampai 1000 meter, kebugaran jasmani dikategorikan sedang.
Dan jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmani dikategorikan kurang. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.